Halo warga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Oke, langsung saja kita ke topik hari ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai berapa jumlah glove yang harus dimiliki oleh seorang kiper. Nah, pertanyaan ini sempat ditanyakan beberapa kali ke saya ya, biasanya melalui personal chat ya, dan ada juga beberapa yang komen mengenai jumlah glove yang saya miliki, menanyakan tentang jumlah glove yang saya miliki dan untuk apa saya memiliki glove sebanyak itu. Nah, jadi glove ini sebenarnya adalah impian masa kecil saya yang tidak kesampaian ya, dan sekarang ketika sudah jadi om-om dengan penghasilan sendiri ya, akhirnya saya memuaskan cita-cita saya dari kecil dulu ya, ketika masih main bola di level di tingkat SMP ya, untuk memiliki sarung tangan kiper dan dikoleksi ya, sesimpel seperti itu saja. Jadi jika sobat-sobat kiper mungkin ada yang nge-DM saya menanyakan kayak, oh glove-nya bagi dong om, seperti itu ya, biasanya saya tidak akan tersinggung, tapi maaf karena ini semua yang ada di sini itu adalah bagian dari koleksi ya. Jadi kecuali saya tidak suka glove itu, tampaknya most likely saya tidak akan memberikan glove itu ke siapa-siapapun ya. Jadi tolong dimengerti. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa banyak glove yang harus dimiliki oleh seorang kiper? Maka jawaban jujur dari saya adalah tergantung budget kamu berapa banyak ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa dalam kondisi ideal, jadi dengan asumsi kamu memiliki budget yang cukup besar untuk membeli glove, berapa banyak glove yang saya sarankan kamu miliki, dan saya juga akan membahas jika seandainya budget kamu terbatas, glove seperti apa yang cocok untuk kamu. Nah, mari kita mulai dari kondisi ideal dulu, karena kondisi ideal itu sesuai dengan namanya, kondisi ideal itu gampang biasanya dipikirin ya. Kita mulailah dari yang gampang dulu ya. Jadi dalam kondisi ideal, saya akan sangat menyarankan kamu memiliki dua glove ya. Dua glove tersebut digunakan untuk dua kepentingan yang berbeda. Glove yang pertama itu ada untuk bertanding ya, sedangkan glove yang kedua itu ada untuk berlatih ya. Kenapa harus dipisahkan? Karena sesimpel seperti ini. Glove yang levelnya sangat bagus untuk bertanding dalam kondisi ideal lagi-lagi itu saya kasih contoh TKB Forstay Poison Green, Venom Altus di sini, dan GK Pro Camo Blue di sini ya. Ketiga glove tersebut itu masuk kategori golongan glove top grade ya, harganya semua di atas 500.000. Di Indonesia saat ini yang masih ready stock, tambahan lagi itu ada juga PGS Pro All In ya. Itu semua hitungannya top grade, harga retailnya itu di atas 500.000. Jika sobat kiper bisa mendapatkan diskon dan mendapatkannya di bawah 500.000, itu sangat baik sekali ya. Namun dalam kondisi normal biasanya kamu tidak akan bisa mendapatkan diskon sebanyak itu ya. Nah, glove-glove top grade yang seperti ini tadi itu memiliki grip yang sangat bagus, namun kelemahannya itu ada dua. Yang pertama, jika sobat kiper menggunakan itu untuk latihan, sering kali saya dapatkan bahwa glove-nya itu terlalu lengket, sehingga jika teknik yang digunakan oleh sobat kiper itu salah, itu tidak akan terhukum. Dan hasilnya sobat kiper tidak dapat mengembangkan skill dan teknik yang dibutuhkan untuk menjadi kiper yang baik ya. Jadi teknik menangkap lengketnya itu akan menjadi kurang terlatih jika sobat kiper menggunakan glove-glove tersebut untuk berlatih ya. Dan yang kedua, glove yang lengket biasanya ketahanan akan abrasinya itu lebih rendah dibandingkan glove yang lateksnya tidak terlalu lengket ya. Saya berikan contoh, menurut saya abrasi di TKB Forstay ini itu tidak jauh berbeda dengan abrasi di GK Pro ini ya. Padahal umur TKB Forstay ini jauh lebih lama bersama saya dibandingkan dengan PGS Pro ini ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena TKB Forstay ini saya selalu menggunakan hanya bertanding ya. Ketika berlatih saya tidak akan menggunakan TKB Forstay. Sebelumnya saya selalu menggunakan ini ya, Kalsi Illustro Ultima untuk berlatih ya pada saat itu, ketika saya hanya memiliki kedua glove ini. Nah, di situ ketika kamu berlatih, kamu bisa menghadapi 40, 50, 60 bahkan lebih tendangan dalam satu sesi latihan ya. Semua itu tentu saja akan berakibat abrasi, apalagi jika lapangan tidak baik, kondisi sedang panas terik, berpasir, berdebu, dan juga jika teknik diving sobat kiper masih belum solid ya. Hal itu akan mempercepat abrasi pada lateks ya. Jadi
Dengan kondisi demikian, sangat sayang jika Sobat Kiper menggunakan sarung tangan top grade ini untuk berlatih. Karena harganya semua di atas 500.000 seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sebabnya Sobat Kiper memerlukan satu sarung tangan latihan lain. Nah, sarung tangan latihan yang sekarang bisa saya rekomendasikan itu tentu saja sarung tangan mid grade atau yang lebih di bawah lagi ya. Kalau dalam kasus ini, sekarang sarung tangan yang saya rutin untuk gunakan latihan, itu tentu saja PGS Pro yang Sobat Kiper saya sangat yakin Sobat Kiper sudah menyaksikan video ini. Dan juga Jonas Eclipse yang barusan saja videonya launching awal minggu ini ya. Di kedua sarung tangan ini, itu memiliki grip yang kalah dibandingkan dengan sarung tangan top grade. Namun, karena gripnya yang tidak bagus itu, kurang bagus ya dibandingkan dengan yang top grade, Sobat Kiper akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan latihan teknik ya. Dan ketahanan abrasinya juga lebih baik dibandingkan dengan sarung tangan top grade ya. Jadi dalam kondisi ideal, saya akan sangat merekomendasikan Sobat Kiper untuk memiliki setidaknya 2 buah glove yang Sobat Kiper bisa gunakan, satu untuk bertanding dan satu untuk berlatih ya. Masalah Sobat Kiper suka selera glove yang mana, ya silakan nonton video review saya untuk membantu Sobat Kiper dalam menentukan pilihan. Nah, ini jika dalam kondisi ideal. Bagaimana jika kondisinya kurang ideal? Dalam artian Sobat Kiper memiliki budget yang terbatas ya, saya bisa paham itu kondisi ini pandemi, kita semua terdampak dengan pandemi dan Sobat Kiper kesulitan untuk mengumpulkan budget ya untuk membeli sarung tangan lebih dari satu atau bahkan untuk satu sarung tangan saja Sobat Kiper perlu merencanakannya dengan baik. Nah, dengan kondisi seperti ini, saran saya adalah Sobat Kiper menabung sampai mendapatkan uang yang cukup dulu ya. Jadi jangan memaksakan membeli sarung tangan terlalu cepat karena sarung tangan yang dibeli dengan terburu-buru tapi jika kualitasnya tidak jelas itu akan lebih bahaya dibandingkan Sobat Kiper menabung sedikit lebih lama untuk mendapatkan sarung tangan yang memang paling pas untuk Sobat Kiper ya. Nah, di sini saya tidak akan menyarankan Sobat Kiper untuk membeli sarung tangan brand KW ya. Seperti misalnya salah satu yang cukup terkenal belakangan ini itu yang ada di online store di mana-mana itu Nike dan Adidas KW ya. Dia bilang grade replika, grade ori Vietnam, grade ori seperti demikian ya. Tapi percayalah tidak ada Nike dan Adidas yang original dengan harga 300-an ribu ya. Karena jika Sobat Kiper ngecek di situs resmi Adidas dan Nike aja, sarung tangan latihan anak-anaknya mereka saja harganya 350 ribu ya. Mereka adalah brand internasional, mainannya kurs dolar, manufacturingnya ada di seluruh dunia, tidak mungkin mereka bisa memberikan glove sebagus itu, sebagus mid grade sebagus mid grade, tapi dengan harga 300-an ribu. Itu tidak mungkin ya, pasti itu KW ya. Saya tidak menyarankan Sobat Kiper untuk menggunakan sarung tangan tersebut ya, karena dari pengamatan saya sendiri tidak pernah membelinya ya. Tapi dari pengamatan saya, kualitas yang ditawarkan itu masih di bawah dari apa yang ditawarkan oleh sarung tangan mid grade dari brand-brand lokal ya. Dan tentu saja ada kebanggaan tersendiri jika Sobat Kiper menghargai sesama warga negara Indonesia yang sudah berjuang keras untuk memberikan sarung tangan brand-brand lokal di Indonesia ya. Kita punya banyak sekarang, kita ada Jonas Matchsport, ada TKB, ada PGS Pro, ada GK Pro, meskipun sebenarnya GK Pro ini ini brandnya dari pelatih kiper Bali United sekarang ya. Lalu juga ada FAT yang bahkan sudah go internasional ya, dan juga Kalsi, Illustro Ultima, dan itu belum termasuk semuanya, masih ada Xavier Sport, masih ada Specs dan Beetle Sport ya, salah satunya lain Manos juga. Nah, marilah kita mencoba menghargai semua pelaku-pelaku usaha kita ya dari brand lokal itu dengan cara membeli yang ori. Meskipun itu brand lokal ya. Nah, sekarang kalau seandainya dengan budget yang terbatas tadi Sobat Kiper sudah menabung, saya anggap Sobat Kiper memiliki 400 ribu ya untuk bisa membeli glove lokal tadi. Nah, saran saya adalah belilah glove dengan level mid grade ya, atau minimal harga mid grade di bawah 400 ribu ya, yang memiliki durability yang baik. Karena menurut saya di sini sarung tangan PGS Pro, bukan All-in, PGS Pro Eagle H2 Edition, atau yang ini juga barusan relaunching lagi dengan 2 colorway baru ya,
Kalsi Illustro Ultima. Nah, kedua sarung tangan ini memberikan durability yang lebih bagus dibandingkan sarung tangan top grade, tapi harganya masih relatif terjangkau ya. Kamu bisa mendapatkan mendapatkan sarung tangan ini dengan harga di bawah 400.000 ya. Biasanya kalau ini dapat di diskon 345.000 dan ini 340.000 atau 360.000 ya. Nah, sarung tangan ini jika sobat kiper gunakan dengan baik, jika sobat kiper merawatnya dengan baik, meskipun hanya dengan satu sarung tangan, ini masih bisa bertahan sekitar 3-4 bulan. Ya, jika sobat kiper akhirnya membeli dua sarung tangan, mampu membeli dua sarung tangan mid grade seperti itu dan dirotasi penggunaannya, itu bahkan bisa bertahan lebih dari setengah tahun ya. Karena biasanya pembebanan berulang dalam satu sarung tangan itu akan membuat sarung tangan umurnya jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan sobat kiper memiliki dua sarung tangan yang dapat dirotasikan ya. Tentu saja dengan asumsi sobat kiper merawatnya dengan baik dan selalu mencucinya seminggu sekali minimum ya. Jadi tidak ada masalah jika sobat kiper menggunakannya untuk latihan hari Rabu, untuk bertanding hari Minggu, lalu baru dicuci di Minggu malam atau Senin siang, itu tidak ada masalah ya. Tapi yang pasti usahakan selalu cuci sarung tangan itu setelah beberapa kali penggunaan ya. Dengan begitu sarung tangan akan jadi awet dan semoga dengan budget sobat kiper tadi sobat kiper bisa menikmati brand-brand sarung tangan yang berkualitas untuk permainan sobat kiper. Nah, jika sobat kiper menanyakan lagi, menurut saya sarung tangan apa yang paling awet jika sobat kiper memang tujuannya cuma untuk mau mengejar keawetan? Nah, menurut saya di sini ada satu yang sangat potensial yaitu Jonas Matchsport di sini. Saya barusan gunakan ini untuk satu sesi latihan dan itu pun tidak full sesi latihan ya karena udah diajak main pada saat itu. Tapi menurut saya sarung tangan ini memiliki durability yang lebih baik ya. Dan dari segi harga pun ini yang paling murah ya, 265.000. Jadi sobat kiper bisa mendapatkan Jonas Matchsport ini dengan finger safe ya, yang bisa dibongkar pasang. Ini bisa kita lihat tulangannya semua udah saya lepas ya, karena saya bukan fans tipe tulangan. Dengan harga 265.000 saja ya. Jadi tidak ada salahnya kita juga menghargai brand lokal dan kita menikmati permainan olahraga ini dengan menghargai brand lokal tersebut ya. Oke, jika sobat kiper ada pertanyaan mengenai pemilihan glove ya atau request sarung tangan yang mau direview, silakan saja dicantumkan di komen. Saya juga ada di Instagram ya @reviewbarangkiper. Silakan hubungi saya di situ. Dan satu lagi, jika ada sobat kiper mau menanyakan tentang sarung tangan tertentu ya, misalnya kemarin ada yang menanya sarung tangan tentang merek Diogo dan Tinto ya, itu saya kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai dua brand tersebut. Meskipun di Shopee, di Marketplace, di Tokopedia itu banyak sekali produknya ya. Jika sobat kiper ada yang memiliki informasi mengenai brand-brand tersebut, tolong informasikan kepada saya karena saya juga penasaran jadinya. Dari mana brand tersebut berasal, di manufacture-nya di mana dan produk-produknya apa saja, atau dia mungkin bagian dari grup brand glove yang lebih besar lagi. Saya jujur aja, saya tidak tahu dan saya penasaran ya. Jadi jika sobat kiper tahu, tolong kabari saya karena saya sangat penasaran. Oke sobat kiper, saya rasa itu saja video hari ini ya. Dalam waktu dekat saya akan segera mereview FAT ya, glove FAT Venomedius karena itu banyak sekali yang request ya. Dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk memperolehnya dari reseller. Nah jadinya video kita minggu depan salah satunya itu adalah FAT Venomedius ya, dan tentu saja semoga saya bisa segera mendapatkan dan mereview glove Beetle Sport dan TKB tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Oke sobat kiper, itu saja dari saya hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa.